Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Apriliani dari Fakultas Hukum Untirta dengan NIM genap 15 kali 8134. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan pidana di berbagai KUHP asing. Saya menjelaskan ini dalam rangka memenuhi tugas UAS semester 5 atau semester ganjil. Baik, dalam tujuan pidana KUHP asing ada sistem pemidanaan atau biasa disebut penal atau sentencing system, keseluruhan aturan undang-undang atau HP positif atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Posisi tujuan pidana, sistem pemidanaan, asas dan tujuan pemidanaan, aturan atau pedoman pemidanaan dibagi menjadi tindak pidana, kesalahan PJP, dan pidana. Selanjutnya, posisi tujuan pidana dalam sistem pemidanaan. Ada pidana, tindak pidana, DAD, DAAD, unsur objektif, asas legalitas. Ada kesalahan, dadir, unsur subjektif, dan tujuan pidana. Syarat pemidanaan di tujuan pidana itu ada asas legalitas dan asas culpabilitas. Asas legalitas adalah asas kemasyarakatan, sedangkan asas culpabilitas adalah asas kemanusiaan. Selanjutnya ada Armenia. Membedakan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pidana. Tujuan Criminal Code melindungi hak-hak dan kebebasan manusia dan penduduk, hak-hak badan hukum, harta kekayaan lingkungan, tataran masyarakat dan keamanan masyarakat, tataran konstitusi dan pelanggaran atau gangguan jahat. Dan tujuan punishment pada bab 9 pasal 48, 1. Memperbaiki atau memulihkan kembali keadilan sosial, memperbaiki terpidana, dan 3. Mencegah kejahatan. Selanjutnya ada prinsip humanistik. Pasal 11 ayat 2, tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau yang menghina atau mempermalukan. Selanjutnya, Belarus. Tujuan hukum pidana KUHP melindungi kehidupan nyawa, kesehatan, hak dan kebebasan manusia. Yang kedua ada masyarakat, negara, dan kepentingan publik. Yang ketiga, harta milik, lingkungan, dan hukum yang ada. Dan fungsi hukum positif. Yang pertama ada pencegahan kejahatan, yang kedua ada mendidik kesadaran hukum bagi hukum warga masyarakat. Tujuan pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik di terhukum dan mencegah diulangnya lagi kejahatan oleh si pelaku dan orang lain. Yang kedua, pidana tidak ditunjukkan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Selanjutnya ada Bulgaria. Tujuan pidana pasal 36 ayat 1. Yang pertama, memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan hukum dari masyarakat sosialis. Yang kedua ada peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya. Yang ketiga, menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya. Kemudian pasal 36 ayat 2, pidana tidak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia. Di pasal 36 di atas mirip dengan pasal 52 di Rumania. Selanjutnya Latvia. Tujuan pidana pasal 35 untuk menghukum si pelaku tindak pidana agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum dan menahan diri dan dari melakukan tindak pidana. Selanjutnya ada dari Macedonia. Tujuan pidana pasal 32 di samping merupakan perwujudan keadilan atau the realization of justice, tujuan pidana adalah mencegah pelaku melakukan kejahatan dan memperbaikinya, to prevent the offender from committing crimes and his correction.
Selanjutnya, pengaruh mendidik terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Pasal ini mirip dengan pasal 33 Yugoslavia. Selanjutnya, dari Romania, tujuan hukum positif dirumuskan dalam pasal 1. Criminal law protects Romania state sovereignty, independence, unity, and indivisibility, the individual and his rights and liberties, property, as well as rule of law against crimes. Selanjutnya di Rumania, pasal 52, pidana merupakan tindakan paksaan dan sarana mendidik kembali terpidana. Yang kedua ada tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya kejahatan lain. Yang ketiga ada tujuan pelaksanaan atau eksekusi pidana untuk membangun sikap yang patuh terhadap kerja, aturan perundang-undangan, dan aturan hidup bersama atau bermasyarakat. Pasal ini mirip dengan pasal 36 Bulgaria. Selanjutnya ada Yugoslavia. Tujuan pidana pasal 33 mencegah melakukan tindak pidana untuk rehabilitasi. Kedua, pengaruh perbaikan terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Yang ketiga, memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial serta disiplin warga negara. Selanjutnya, berbagai pendapat atau pandangan tentang teori pemidanaan diformalisikan atau diintegrasikan dalam KUHP, diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Diformulasikannya tujuan pemidanaan itu sebagai pedoman, sebagai landasan filosofis dan justifikasi pemidanaan agar tidak hilang atau tidak dilupakan dalam praktek. Salah satu tujuan atau fungsi hukum pidana memperkuat jaringan atau hak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial, seperti pasal 33 KUHP Yugoslavia, melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari pelanggaran atau gangguan jahat, pasal 2 KUHP Armenia. Ketiga, mendidik kesadaran hukum warga masyarakat, pasal 1 KUHP Belarusia, memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan aturan dari masyarakat sosialis, pasal 36 ayat 1 Bulgaria. Selanjutnya, untuk membangun sikap yang patuh terhadap aturan hidup bersama atau bermasyarakat, pasal 52 Rumania. Beberapa catatan terhadap bahan komparasi. Berbagai perumusan tujuan pidana di atas mirip dengan teori pemidanaan dan pendapatan para sarjana. Namun, berbagai teori atau pandangan itu diformulasikan sebagai bahan integral dari sistem pemidanaan di dalam KUHP. Jadi, dirumuskan tujuan pidana atau pemidanaan nampaknya dimaksudkan sebagai pedoman, sebagai landasan filosofis dan justifikasi pemidanaan agar tidak hilang atau dilupakan dalam praktek. Dari berbagai perumusan itu, diamati tujuan pidana dalam KUHP Yugoslavia yang berbunyi strengthening the moral fiber of a socialist society, memperkuat jaringan atau akhlak moral masyarakat sosial. Itu berarti dijadikan sarana kebijakan untuk membangun dan memperkuat moral masyarakat. Selanjutnya, hal ini wajar karena hukum pidana pada dasarnya merupakan refleksi nilai-nilai moral dan kultural yang di dalam masyarakat atau nilai yang dicita-citakan untuk dibangun atau diwujudkan. Apabila tujuan demikian dikaitkan dengan kondisi Indonesia, maka tujuan pidana juga pada hakikatnya untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat Pancasila, terlebih dalam berbagai pernyataan nasional dalam visi dan misi GBHN atau RPJP dalam berbagai undang-undang. Tujuan itu sering dikemukakan dengan berbagai perumusan antara lain membangun masyarakat dan manusia Indonesia berpancasila, mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45, membangun sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila, membangun kehidupan sosial, budaya, dan berkepribadian, makin mantapnya budaya bangsa dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa serta pembangunan watak atau kepribadian bangsa.
KUHP Bulgaria tujuan pidana untuk mendidik kembali terpidana mematuhi aturan kebiasaan masyarakat sosialis. Jadi tujuan pidana bukan hanya untuk menegakkan atau membangun rule of law, tetapi juga untuk membangun rule of social cohabitation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.